Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Eka Safitri dari Prodi PPKN Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 20040254005 kelas 2020A. Di sini saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Perwujudannya adalah adanya kelas yang lebih tinggi dan kelas yang lebih rendah. Selanjutnya adalah sifat sistem stratifikasi sosial. Sifatnya terdapat 3. Yang pertama adalah tertutup, terbuka, dan campuran. Stratifikasi sosial tertutup adalah stratifikasi di mana anggota dari setiap strata sulit mengadakan mobilitas vertikal. Walaupun ada mobilitas, tetap saja sangat terbatas. Berikutnya adalah stratifikasi sosial terbuka. Ini bersifat dinamis karena mobilitasnya sangat besar. Setiap anggota bebas melakukan mobilitas sosial baik vertikal maupun horizontal. Lalu ada stratifikasi campuran. Ini merupakan kombinasi antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Selanjutnya adalah dasar stratifikasi. Biasanya dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat, antara lain kekayaan, kekuasaan, kehormatan, maupun ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah terjadinya stratifikasi sosial. Terjadinya stratifikasi sosial ada 2. Yang pertama adalah dapat terjadi dengan sendirinya, seperti faktor yang dibawa individu sejak lahir. Lalu, yang kedua adalah sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama. Biasanya dilakukan dalam organisasi formal seperti perusahaan, partai politik, maupun pemerintahan. Berikutnya adalah kelas sosial. Kelas sosial adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan dan kedudukan mereka diketahui serta diakui oleh masyarakat. Kelas sosial tersebut berdasarkan status ekonomi, status sosial, dan status politik. Berikutnya adalah unsur-unsur stratifikasi sosial. Unsur stratifikasi sosial ada 2. Yang pertama adalah kedudukan dan yang kedua adalah peranan. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya. Ada 2 macam kedudukan yang dikembangkan dalam masyarakat, yaitu atribut status. Kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohani dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Yang kedua adalah atribut status. Kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran. Dan ada satu macam lagi, yaitu atribut status, memiliki hubungan yang erat dengan atribut status, yang mana dalam arti bahwa suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah peranan. Peranan merupakan aspek dinamis dari suatu status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia telah menjalankan perannya. Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Peranan mencakup paling sedikit 3 hal berikut ini, yaitu peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang terakhir adalah peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.